Halo teman-teman investor properti, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang bisnis cost lagi ya. Nah, kemarin ini ada seorang rekan saya ya, ketika mulai membahas ya diskusi tentang bisnis cost ya, balik lagi yang menjadi kendala ya biasanya ketika orang-orang sudah bicara mulai soal modal. Ya, jadi kalau udah bicara tentang modal, sering terasa ini kata-kata yang menjadi membuat otak kita terkunci, ya, membuat otak kita jadi berhenti jalan, ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau berbicara mulai bisnis cost, banyak cara untuk memulainya, ya. Tidak harus ya modalnya harus tunggu terkumpul semua atau tunggu modalnya besar banget ya, sudah siap besar banget baru dijalankan. Tentunya banyak sekali alternatif yang bisa kita pakai ya untuk memulai bisnis cost ya, tanpa harus menunggu modal sendiri alias uang tabungan sendiri dulu terkumpul ya. Katakanlah contoh ya, misalnya kalau saya di Jakarta atau kota besar lainnya nih ya, untuk bangun rumah kos ya totalnya ya katakanlah perlu mulai dari 5 miliar ya, tunggu uangnya dulu 5 miliar, tentu aja itu akan menjadi hal yang sangat bukan sulit, bukan nggak mungkin, tapi lama ya. Kita berpikirnya wah, membandingkan uang 5 miliar dengan uang yang ada di tabungan saat ini ya, tentunya juga nggak semua orang langsung siap punya uang 5 miliar saat ini juga ya, itu sebagai contohnya ya. Tapi sebenarnya banyak sekali alternatif yang bisa kita pakai ya untuk bisa memulai bisnis cost-nya. Nah, apa aja? Kalau di komunitas saya, di komunitas Juragan Cost, saya selalu men-sharingkan hal ini. Setidaknya ada 4 sumber ya yang bisa kita andalkan menjadi modal kita. Yang pertama ya, kita bisa mulai dari lingkaran kita sendiri ya, yaitu keluarga kita sendiri. Yaitu yang dikenal juga dengan nama IMF ya, istri, mertua, family ya, itu ya. Nah, ini kita bisa mulai juga ya, istilahnya mulai membahas dengan mereka tentang peluang bisnis cost ya yang kita rencanakan, atau juga termasuk mungkin ada kesempatan yang kita dapatkan dari orang lain dan kita bisa bahas dengan mereka, atau juga bisa berupa rencana yang memang kita ingin ya kita ingin punya bisnis rumah kos yang ya harus terrealisasi dalam waktu sekian ya, tentu harus ada deadline-nya. Oke, kita lanjut lagi yang kedua, yaitu tentu aja dengan cara kredit dari bank ya. Kredit ini tentu aja bisa menggunakan kredit KPR atau juga kredit investasi ya, tentu aja menyesuaikan dengan kondisi diizinkan oleh banknya tersebut ya. Karena baik KPR maupun kredit investasi tentu ada peraturan yang berlaku yang kita harus ikutin aturan mainnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ya tentu aja dari kerjasama ya. Jadi kamu bisa juga menemukan rekan atau partner yang bisa bekerja sama, yang bisa punya visi ya. Kamu juga bisa cek di video saya yang membahas tentang joinan properti ya, cara-caranya bagaimana ya, atau aturan mainnya bagaimana kalau kita mau melakukan joinan properti. Nah, yang keempat yang sering terlupakan ya, itu adalah ya si penjual dari rumah kos itu sendiri ya. Jadi kalau kita berbicara kita mau punya rumah kos ya, salah satunya pasti kita beli rumah kos yang sudah jadi. Nah, bisa jadi dari penjual rumah kos ini sebenarnya masih kepingin juga ya bisnis kosnya, tetapi ya katakanlah dalam kondisi si pemilik ini butuh uang ya, dia harus menjualnya. Tapi bisa jadi ini dibicarakan juga ketika mungkin kita tidak berniat mengalokasikan keseluruhan uang yang kita miliki untuk masuk membeli rumah kos itu ya. Tentunya ini menjadi salah satu jalan yang bisa dipertimbangkan juga. Ya, jadi itu sebenarnya alternatif yang tersedia, yang ada, yang bisa kita pilih mana yang paling cocok buat kamu untuk jalankan bisnis rumah kos kamu.
Ya tentu aja masing-masing pilihan ada kelebihan dan kekurangannya. Ya termasuk dengan pilihan pertama, ya misalnya kamu memang mau sendiri, ya itu tentu yang terbaik. Tapi juga dengan catatan kamu sendiri yang tanggung resikonya 100%, kamu sendiri yang ambil resikonya 100%. Ya tetapi dengan bekerja sama atau dengan keluarga, termasuk juga dengan kredit, ya itu juga istilahnya adalah kamu membagi resikonya, dan tentunya tetap harus diperhitungkan dengan cermat ya. Ya, terutama juga bagi kamu yang mengambil jalan untuk mengambil kredit di perbankan ya. Pastikan juga kondisi finansial kamu mendukung untuk bisa membayar cicilannya. Ya, terutama jika ternyata rumah kosnya ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana awal. Tetapi pastikan juga sebenarnya dari sisi rencana itu, kamu harus membuat studi yang mendalam dan detail ya, sehingga kamu bisa mengunci risiko dari kekosongan atau juga kerusakan yang terjadi di propertinya ya. Karena dalam bisnis properti itu ya resikonya ada dua ya, kalau saya sebut sebagai ibaratkan dua mata koin ya, antara kerusakan atau damage ya, dan sebaliknya ada kekosongan ya. Dua-duanya ini sama-sama merugikan ya. Tinggal bagaimana kita bisa mengatur atau mengelola properti itu ya, supaya kita tetap bisa mendapatkan penghasilan yang tinggi atau yang maksimal. Nah, kalau kita bicara lagi dari sisi permodalan, sebenarnya ada lagi alternatif lain yang bisa kita pilih, yang bisa kita ambil, yaitu dengan cara bekerja sama tapi dengan resiko yang jauh lebih kecil. Karena kalau kita bicara joinan, ya tentu aja kita bisa joinan berdua atau bertiga. Tetapi semakin banyak yang ingin kita kerjasamakan, tentunya kemungkinannya semakin terbatas karena masing-masing dari kita pasti mau menjadi pengatur dalam kerjasama itu. Ya sebaliknya, kalau kita ingin tetap mendapatkan hasil dari bisnis cost ya, tanpa kita mengambil resiko sendirian dengan cara mengikuti project cost. Ya project cost yang bisa diikuti adalah project cost yang sudah terlisting di equity crowdfunding. Ya project cost ini sebenarnya sudah bukan barang yang baru lagi, tapi sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Ya, kalau kamu perhatikan, ini ada project-project cost yang sudah berjalan mungkin baru 2 tahun, tapi ada juga yang sudah 3 tahun dan 5 tahun. Dan kamu bisa mulai mengikuti menjadi pemilik bisnis cost dengan modal yang terbatas sekali, jauh di bawah 5 miliar, jauh bahkan tidak sampai 1 miliar. Ya, nah kalau kamu betul-betul ingin tahu caranya, bagaimana bisa memiliki bisnis cost dengan modal yang terbatas, ya kamu bisa komen di bawah ini. Saya akan bagikan cara atau linknya ya, supaya kamu bisa mendapatkan atau menjadi pemain bisnis cost tanpa kamu harus menunggu modal yang terkumpul dalam jumlah yang sangat banyak dulu. Ya karena kalau kita menunggu, ya kita punya uang ready senilai 5 miliar, ya tentunya ya yang terjadi kita akan menunda impian kita, menunda rencana kita, sehingga ya mungkin sampai seumur hidup belum tentu ada kesempatan kita untuk punya bisnis cost. Ya, nah itu yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Yuk bagi kalian yang benar-benar ingin punya bisnis cost ya, tapi tentunya dengan modal yang ada sekarang, kesempatan ini tidak tertutup lagi untuk kalian. Kalian bisa langsung komen di bawah ini. Dan bagi kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang bisnis cost dengan modal terbatas, kalian bisa join di komunitas Juragan Cost. Kalian bisa cek link di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe dulu channel ini ya, bagikan kepada teman-teman kamu supaya mereka juga tahu ya bagaimana cara bisa punya bisnis cost dengan modal terbatas. Sekian sharing dari saya, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.